Pernah gak sih kalian ngerasa kayak bingung gitu? Terus seringkali kita tuh ngerasa kayak sebenarnya kita tuh ngejar apa sih di dunia ini? Kayak capek kerja gitu, capek kuliah, capek ngejar target mungkin. Coba deh tanyain ke diri kalian, ini semua buat apa sih? Kayak kalian ngerasa gitu nggak? Kayak ini semua buat apa sih? Gitu kayak malah diam aja, bingung, nggak tahu. Seringkali ya kita tuh masalahnya tuh bukan di kurang usaha, tapi kita belum punya prinsip yang jelas gitu buat dijadiin pegangan dalam hidup. Ya, di video ini kita coba bersama-sama untuk menemukan prinsip atau value di dalam hidup kita yang nggak muluk-muluk ya. Pasti value itu banyak gitu ditemukan, tapi seenggaknya kita menemukan hal-hal yang bisa menjadi pegangan kita sehari-hari. Oke, yang pertama kita perlu ketahui bahwa ketika kita tidak memiliki prinsip, ibarat kita tidak memiliki pegangan atau bekal dalam hidup ini. Ya kalau nggak punya prinsip, kita tuh pasti gampang ikut omongan orang gitu, gampang goyah sama keadaan ya, gampang ngerasa salah arah tentunya. Kayak hidup itu ya gimana kalau kita berenang terbawa hanyut, ketika kita tidak menemukan pegangan untuk tidak hanyut, ya kita akan mati ya. Ya biasanya hari ini kita tuh percaya A dan besoknya ragu, dan kemudian kita menyesal. Ya bukan karena kita pelin-pelan ya, tapi bikin kita nggak gampang terbawa kemana-mana. Itu yang pertama kita perlu tahu. Ini yang pertama kita perlu tahu sebelumnya, ketika kita tidak memiliki prinsip, maka kita akan terbawa arus. Oke, yang kedua, pertanyaannya bahwa value itu apa sih gitu. Ya value atau prinsip itu ya hal yang dianggap penting, dan ada hal yang prinsip itu harus diperjuangkan. Contohnya kayak kejujuran yang pertama, tanggung jawab gitu, keluarga, ketenangan, terus ke berkembangan diri gitu. Itu contoh value yang dianggap penting dalam hidup ini. Ketika teman-teman gak tahu yang harus kita lakukan dan kita save untuk menjadi value kita, hal itu yang penting yang ada dan harus dalam hidup ini. Ya value itu bukan karena kata-kata keren yang bisa dibuat di bio WhatsApp kita, guys. Ya value tuh kelihatan dari kalau kita ada pilihan yang kita ambil gitu, itu akan kelihatan value kita. Terus dari hal yang kita bela bisa, terus hal yang kita tolak ya seperti itu. Biasanya value akan terlihat dari hal-hal yang seperti itu. Dan biasanya ada hal yang sulit, terus kita coba masuk ke dalam hal itu. Nah di situ juga value kita akan kelihatan. Nah ada lagi cara untuk menemukan value dalam diri kita, yaitu yang ketiga ini, cara menemukan value dari pengalaman hidup. Ya value itu biasanya muncul ya dari pengalaman gitu, dari trauma ya, dari banyak hal, kejadian-kejadian dalam hidup kita yang kita alami ya. Kayak kejadian kalau kalian pernah kecewa gitu, kalian pernah marah sama orang, kalian itu ngerasa nggak adil ya,
biasanya dari situ kalian akan belajar bahwa ada prinsip yang harus dijunjung ketika kalian merasa dirugikan, ya, seperti kalian dikecewakan kan. Ketika kalian dibuat gak nyaman sehingga kalian marah, dan kalian pernah ditipu atau dan hal lain sebagainya. Dan coba inget deh kalian, hal apa nih yang teman-teman pernah kecewa, terus perlakuan apa yang paling bisa kamu terima, terus ada momen apakah kalian itu ngerasa ini gak benar. Coba deh ingat hal-hal ini. Nah, di sini kalian bisa nih tahu value apa yang teman-teman buat gitu, yang menjadi pegangan kalian selama menjalani hidup kita ini. Ya seringkali gitu hal yang paling kita benci, dan justru hal itu bisa ngasih petunjuk nih prinsip hidup kita tuh seperti apa. Value tuh bisa dibuat karena kalian dari hal-hal yang tadi ya. Jadi prinsip yang ketiga ini, temukanlah value kalian dari pengalaman. Oke, yang keempat teman-teman, ya ketika kita sudah menemukan value kita sebenarnya, ya kita harus jalani, bukan cuma dipikirin. Kayak punya prinsip tapi nggak dijalani, itu sama aja kayak nggak punya value gitu. Ya misalnya kalian bilang jujur tapi kalian bohong. Terus kalian bilang keluarga itu nomor satu, keluarga itu penting, tapi kalian gak ada waktu buat keluarga. Ya gimana ya, bukan berarti kalian munafik, tapi mungkin value kita tuh belum benar-benar kita sadari gitu, belum benar-benar kita pegang. Prinsip yang kuat itu yang tetap kita pegang, dan meski ada konsekuensinya. Pokoknya intinya di sini kalian harus pegang apa yang menjadi value ketika kalian benar-benar menemukan hal itu. Jadi ketika teman-teman sudah menemukan prinsip ini, prinsip-prinsip yang kalian temukan dan kalian benar-benar memang sama dengan hati kalian, kalian harus kalian jalani gitu. Jangan hanya dipikirkan saja. Kalian harus berpegang teguh pada prinsip ini, nggak tergoyahkan. Inti dari yang keempat ini, kalian harus seperti itu. Nah teman-teman, dengan seiringnya waktu, yang kelima ini, prinsip itu bisa berubah. Maksudnya bukan bisa berubah, tapi menurutku prinsip itu bisa bertambah. Karena seiringnya perjalanan waktu gitu, berkembang seiringnya waktu, dan itu hal yang normal ketika kita memiliki prinsip baru gitu. Yang bahayanya itu bukan kita berubah gitu, tapi kita nggak sadar kenapa kita berubah. Jadi kalian perlu sadari prinsip-prinsip yang kemarin bisa kalian rubah, tapi diganti dengan prinsip yang benar-benar relate untuk hal tersebut. Bukan pelin-pelan, tapi secara tidak langsung, dengan perubahan yang hari demi hari, waktu demi waktu, kalian akan merasakan perbedaannya gitu. Jadi nggak selalu relate prinsip kita yang di awal gitu, dan itu normal gitu. Makanya penting sekali gitu, sesekali kita tanya ke diri sendiri, kayak apa yang menjadi hal yang paling penting untuk saat ini buat kamu gitu. Terus kenapa sih aku milih ini gitu. Coba tanyain lagi apa yang sesuai sama nilai yang kamu pegang saat ini gitu. Coba deh.
boleh gitu, boleh banget teman-teman merubah, tapi menurutku itu bukan rubah tapi ditambahkan gitu, ditambahkan prinsip yang kelima ini seperti itu. Dan yang kelima ini pokoknya kalian harus sadar bahwa perubahan zaman dan lain-lain itu akan merubah prinsip kita. Oke, intinya begini ya, pembahasan kita terkait menemukan value ya, kayak menemukan value itu bukan soal kita ingin menjadi orang yang paling benar, tapi soal punya arah yang jelas untuk kita melangkah. Ya hidup ini penuh pilihan sulit ya teman-teman. Kayak gimana gitu menemukan prinsip dalam hidup itu, kayak yang bantu kita tetap berdiri ya, terus saat semuanya nggak gampang gitu ya nggak apa-apa gitu kalau kita tuh belum nemu jawabannya yang paling benar gitu. Yang penting kita tuh mulai jujur ke diri sendiri gitu tentang apa yang benar dan penting buat kamu. Dan sekian mungkin pembahasan kita, dan tunggu video selanjutnya terkait melakukan perjalanan untuk mengenali diri sendiri. Bye.